Halo teman-teman digitalku, kumaha Bang Cu. Film action di Indonesia bisa dihitung jari dan gak semuanya bisa membuat Mimin berdecak kagum nih. Tapi untuk film berjudul 13 Bom di Jakarta, karya sutradara Angga Dwi Masa Songko dan diperankan oleh aktor-aktor papan atas seperti Rio Dewanto, berhasil membuat Mimin melongo saking kerennya, Cok. Film ini bercerita tentang teror dari sekumpulan teroris yang ingin menyerang ibu kota Jakarta. Sesuai dengan judulnya, mereka ini menanam 13 bom di setiap sudut kota untuk mengancam pemerintah. Emang ancaman seperti apa sih? Anda penasaran? So, pastikan posisi Anda nyaman dan langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Hari itu media mengabarkan bahwa Presiden sedang berusaha mengendalikan inflasi dengan cara menghentikan Bank Sentral menaikkan suku bunga. Menurut Presiden, hal tersebut akan berdampak positif pada dunia finansial walaupun akan menekan masyarakat karena naiknya biaya hidup dan bunga kredit. Mendengar berita itu, driver pengirim uang pun langsung mengeluh gara-gara gajinya nggak naik-naik tapi bunga KPR-nya naik terus. Berbeda dengan dua pendiri perusahaan Bitcoin Indodax, Oscar dan William yang sedang berpesta pora dengan karyawan mereka karena baru saja mencarikan keuntungan yang sangat besar. Congratulations kalian. Sorry gue duluan ya. Iya. Selamat. Tidak lama setelah berita itu disebarkan, orang misterius yang berpura-pura menjadi petugas PLN tiba-tiba meluncurkan bom ke arah mobil pengangkut uang hingga terjadilah ledakan yang sangat dahsyat. Melihat kejadian itu, semua orang pun berhamburan keluar dari mobil dan berusaha menyelamatkan diri. Sedangkan supir yang masih selamat ini langsung menghubungi petugas keamanan sambil melindungi dirinya menggunakan senjata yang dia pegang dari tadi. Sayangnya, dari perseteruan ini si supir tewas tertembak, disusul oleh yang lain dan meledaknya mobil pengangkut hingga uang yang berhamburan langsung dipungut oleh masyarakat setempat. Usai mendapatkan kabar tentang insiden penyerangan itu, Badan Kontra Terorisme Indonesia atau ICTA pun langsung bertindak. Di sini, agen intelijen bernama Emil menyalahkan Inspektur Karin karena ia tak becus menjalankan tugas. Seharusnya dia bisa mendeteksi kejadian itu, Cok. Tapi karena dari data informasi dan komunikasi tidak ada yang mencurigakan selama sebulan terakhir, Karin pun bingung dan berusaha meyakinkan atasannya bahwa masalah ini akan segera ia selesaikan. Ketika Damaskus dan Emil akan pergi ke TKP, server ICTA tiba-tiba diretas oleh orang misterius. Dan ternyata orang-orang itulah pelaku dari pengeboman tadi pagi. Dengan menggunakan suara palsu, pria misterius ini bilang bahwa ia sudah memasang 13 bom di seluruh kota Jakarta. Dia juga menyuruh ICTA untuk mengirimkan 100 Bitcoin melalui Indodax atau jika tidak, bom akan ia ledakan setiap 8 jam sekali. Damaskus dan Emil kemudian pergi ke TKP dan dari barang bukti yang ada di sana, mereka yakin nih bahwa pelaku bukan dari orang biasa, tapi dari mantan pasukan khusus dan selain itu ini bukan perampokan lagi, tapi aksi terorisme karena pelaku sama sekali tidak mengambil uangnya. Curiga kalau Indodax ada sangkut pautnya dengan aksi terorisme ini, tim agen rahasia yang dipimpin oleh Emil langsung mengepung perusahaan Indodax lalu membawa William dan Oscar ke kantor untuk diinterogasi. Shock karena tiba-tiba ditangkap, Oscar berusaha menjelaskan kepada Emil bahwa Indodax itu hanyalah platform exchange atau tempat jual beli, jadi siapapun bisa bertransaksi melalui Indodax. Di sini William juga menambahkan kalau si pelaku mungkin tahu nih kalau menggunakan Bitcoin akan jauh lebih efektif karena pengirim maupun penerima Bitcoin akan sulit untuk dilacak. Sudah berkali-kali Oscar dan William bilang kalau mereka ini tidak punya sangkut pautnya dengan teroris itu. Tapi karena Emil tidak kunjung percaya apalagi mereka tidak punya bukti apapun, Oscar mengambil keputusan besar, yakni rela mengirim 100 Bitcoinnya kepada para teroris itu yang kemudian akan ia lacak keberadaan mereka asalkan ia bisa terhubung ke server Indodax. Karena tidak punya opsi lain, Damaskus menyuruh Karin untuk memberikan laptop kepada dua pemuda itu. Tapi setelah 100 Bitcoin tersebut dikirimkan, ternyata ini hanyalah salah satu perangkap yang udah dibuat agar ICTA menemukan para teroris itu, Cok.
Ketika Karin dan timnya sedang melacak rekening penerima karena 100 Bitcoin itu langsung dicairkan, William tiba-tiba curiga yang mana kalau memang para teroris itu mengincar uang, kenapa nggak dari awal aja mereka ambil uang yang ada di mobil? Kenapa harus Bitcoin? Tidak butuh waktu lama, Karin langsung tahu kalau para pelaku berada di gedung perkantoran di pusat kota. Tapi karena hal ini sangat mencurigakan, ia berspekulasi nih bahwa semua ini hanyalah proksi atau jaringan perantara untuk menyembunyikan identitas asli pelaku. Namun sayangnya lagi-lagi Damaskus tidak mau mendengarkan Karin. Dia justru setuju dengan Emil yang akan melakukan penyergapan di kantor tersebut. Dengan memantau kamera CCTV, Damaskus dan timnya berusaha membantu Emil untuk melakukan penyergapan. Tapi ketika situasi lagi tegang-tegangnya, seluruh kamera CCTV mati dan hal tersebut semakin menyulitkan mereka. Ketika Karin dan timnya sedang berusaha mendapatkan pantauan CCTV lain, Arok, pemimpin dari aksi terorisme dan juga teman-temannya ini mulai memasang bom pada setiap sudut gedung. Hingga beberapa saat kemudian, Emil dan pasukannya melihat dengan jelas gedung Bursa Efek Jakarta meledak dengan dahsyat. Gagal melakukan penyergapan, Damaskus maju untuk menginterogasi dua pemuda pendiri Indodax itu. Tapi saat hal itu sedang berlangsung, server ICTA kembali diretas, di mana Arok memberitahu semua orang bahwa tujuan aksi teror yang ia lakukan hanyalah untuk membela kaum yang ditindas. Karena setiap doktrin pertumbuhan ekonomi hanya membuat elit kaya semakin kaya, sedangkan rakyat kecil harus dieksploitasi dan hidup sengsara. Dan agar semua kesengsaraan ini segera berakhir, Arok dan kawan-kawan akan melancarkan perlawanan kepada ketidakadilan, oligarki, dan mafia keuangan menggunakan 12 bom yang masih tersisa. Sadar kalau situasi ini mengancam keselamatan negara, Damaskus langsung menyuruh timnya untuk bergerak cepat, sekaligus mengancam William dan Oscar dengan akan menghancurkan bisnis Indodax jika mereka tidak mau membantu menyelesaikan masalah ini. Setelah Damaskus pergi untuk bertemu dengan Presiden, Oscar yang tadinya memohon untuk dibebaskan akhirnya menerima tugas barunya itu. Tapi dengan syarat dia harus dipulangkan dulu untuk mengambil peralatan di kantor Indodax sekaligus memberi kabar kepada keluarga masing-masing. Di sini Karin tidak langsung memberikan jawabannya. Ia menyuruh Oscar duduk sedangkan dirinya sendiri pergi menghampiri Gita. Karin menyuruh Gita untuk berhati-hati karena gara-gara server yang kebobolan beberapa kali, Karin yakin bahwa ada mata-mata di sini. Maka dari itu Karin memberikan kepercayaannya kepada Gita untuk mengantar dua pria itu ditemani dua anggota ICTA menuju ke Indodax. Dibekali handphone khusus yang diberikan oleh Karin, William dan Oscar pun OTW ke kantor Indodax. Di sana mereka udah sadar kalau HP itu sudah disadap. Makanya William dan Oscar berusaha untuk menjaga ucapan mereka agar tidak semuanya bisa didengar. Ketika William sedang menjelaskan situasinya saat ini kepada sang kekasih yaitu Agnes, Oscar tiba-tiba melihat pesan misterius yang mungkin dikirim oleh si teroris itu. Dan dalam pesan tersebut, Oscar langsung tahu kalau mereka sudah dijebak oleh si teroris dengan dibuat seakan-akan terlibat dalam masalah ini. Tidak ingin tertangkap, Oscar mengajak William dan Agnes untuk kabur. Mereka kemudian memutar video meeting mereka untuk mengelabui ICTA lalu keluar diam-diam lewat pintu belakang. Dalam rencana pelarian ini, Agnes menawarkan diri untuk mengambil mobil di basement. Awalnya William menolak karena takut pacarnya itu kenapa-napa. Tapi karena mereka tidak punya pilihan lain, rencana itu pun akhirnya dilakukan. Ketika rekaman itu masih berlangsung, Karin yang balik dari toilet langsung ngeh dan menyuruh Gita untuk menangkap mereka. Untungnya Agnes mampu melakukan tugasnya dengan baik sehingga William dan Oscar berhasil kabur dari tempat tersebut. Setelah memastikan keadaan sudah aman, mereka pergi ke warnet untuk mengakses server Indodax. Tapi karena saat itu bertepatan dengan konferensi pers Damaskus mengenai aksi terorisme ini, mas-mas penjaga warnet pun langsung mencurigai Oscar dan kawan-kawan. Melihat gelagat aneh mas-mas warnet, Agnes pun pura-pura membeli minuman dengan tujuan mendekatinya dan melihat apa sih yang lagi mas-mas itu lakuin. Dan tahu kalau mas-mas itu berencana memanggil polisi, Agnes mengajak William dan Oscar untuk segera pergi. Tapi sialnya di tengah jalan mereka malah papasan dengan Karin hingga aksi kejar-kejaran pun akhirnya terjadi. Bukan hanya Karin yang berusaha mengejar targetnya, Emil beserta tim agen rahasia juga melakukan hal yang sama di mana mereka menyergap istri dari salah satu anggota teroris.
Namun ketika dilakukan interogasi, wanita itu mengaku tidak tahu apa-apa dan bersikap tenang karena ia tahu tidak ada bukti yang bisa memberatkannya. Mengetahui istri dari rekannya tertangkap, emosi Arok semakin menggila dengan memberikan perintah kepada anggotanya untuk loncat ke skenario bom ke-8. Awalnya keputusan itu ditentang oleh Waluyo karena sudah melenceng dari rencana awal. Tapi karena semua ini untuk membalas dendam karena istri Malik sudah ditangkap, skenario itu pun akan tetap dijalankan. Sementara itu di markas ICTA, Karin karena tegur Damaskus karena tidak melapor atas kaburnya William dan Oscar. Dia pikir Damaskus akan memaafkannya, tapi dia malah dikeluarkan dari tugas ini dan diminta untuk pulang ke rumah. Di luar sana, karena nomor polisinya pasti sudah terdeteksi, Agnes memutuskan untuk menyembunyikan mobil tersebut dan mengajak dua pria itu jalan kaki. Sedangkan Karin yang belum lama tiba di rumahnya dibuat semakin gregetan setelah melihat berita mengenai ledakan berikutnya yang membuat korban semakin banyak yang berjatuhan dan kerugian yang tidak main-main. Tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja, sang ibu pun meyakinkan Karin untuk kembali lagi ke markas dan kembali bergabung untuk menyelesaikan masalah ini. Sedangkan di sisi yang lain, setelah mendapatkan kabar tentang ledakan di kereta, Agnes nekat memecahkan kaca mobil orang untuk mengambil laptop yang ada di dalam sana. Menggunakan laptop itu, Oscar dan William ingin mencari keberadaan Arok dan kawan-kawan lalu mengirim sinyal lokasinya kepada Karin. Ketika Oscar lagi bingung gimana caranya tahu lokasi para teroris itu, tiba-tiba William ingat pesan misterius kemarin, di mana pesannya seakan-akan Arok emang ingin William dan Oscar terlibat bersama mereka sejak awal. Sesuai dengan apa yang ada di pesan misterius tadi, William pun langsung menemukan lokasi di mana para teroris itu berada. Dan karena jaraknya cukup jauh, mereka pun langsung OTW karena sudah tidak ada kendaraan yang bisa menyingkat waktu mereka. Ternyata tempat yang mereka kunjungi ini adalah sebuah gereja, Cok. Tapi karena yakin Arok dan kawan-kawan berada di tempat tersebut, mereka pun duduk dan mencoba untuk menunggu. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya yang ditunggu-tunggu pun datang juga. Sambil ditodong pistol, mereka kemudian dituntun menuju mobil dan dibawa ke tempat lain. Melihat hal tersebut, Agnes pergi untuk membeli handphone ilegal guna menghubungi nomor yang tertera. Dan ketika tersambung, ternyata nomor yang dihubunginya itu adalah nomornya Karin. Di tempat lain dalam keadaan diikat dan ditutupi kain, William dan Oscar tiba di markas teroris. Dan saat Oscar melihat wajah Arok, dia pun akhirnya ingat kalau dulu Arok pernah hadir dalam seminarnya, belajar banyak hal tentang uang digital dan membuat Arok yakin bahwa sistem keuangan konvensional yang korup dapat digantikan. Pada seminar itu, William dan Oscar membayangkan bisa mengganti dunia yang lama menjadi lebih baik tapi dengan cara berkompromi. Nah, karena menurut Arok hal itu akan sia-sia dan memakan waktu lama, dia pun menawarkan diri untuk membantu tanpa menggunakan kompromi lagi. Tidak setuju dengan ide gila yang bisa memakan banyak korban itu, William rela menyerahkan 500 lebih bitcoinnya asalkan Arok mau berhenti. Tapi sayangnya Arok dan kawan-kawan ini tidak tertarik dengan uang, Cok. Mereka semua sudah dipenuhi oleh dendam, terutama Arok, di mana dulu istrinya pernah menjadi nasabah koperasi Dana Surya sekaligus menjadi sales untuk menjual produk mereka. Tapi karena suatu hari koperasi itu melakukan penggelapan dana, istrinya pun jadi amukan orang-orang hingga depresi berat dan berakhir bunuh diri. Tidak bisa pergi begitu saja, Oscar mau tidak mau harus setuju untuk membantu Arok. Tentu saja dong William jengkel karena bisa-bisanya Oscar mau membantu teroris psycho yang udah dipenuhi dendam itu. Di sini Oscar paham betul bahwa hanya ada dua pilihan. Diam sampai markas itu ditemukan ICTA dan pasrah kalau Arok menuduh mereka berdua sudah berkomplot atau berbuat sesuatu agar teror ini berhenti. Ketika William masih terus menyalahkannya karena mengambil keputusan bodoh, Oscar memberitahu kalau dia paham emosi apa yang sedang dirasakan oleh Arok. Karena dia juga mengalami hal yang sama di mana sang ayah depresi berat setelah terkena tipuan investasi bodong. Pada keesokan harinya, Arok menyuruh Waluyo untuk meledakkan bom di bandara. Walaupun tidak sesuai rencana awal, tapi Arok ingin Waluyo tetap menjalankan tugasnya itu. Karena hal ini akan menjadi pukulan ekonomi yang luar biasa, menghancurkan kredibilitas ICTA serta menutup gerbang internasional. Merasa pelancangan rencana ini makin hari makin gila, Waluyo langsung menolak. Apalagi saat dia tahu kalau korban ledakan kemarin semakin banyak. Namun, karena tidak ada satupun yang mendukung atau mungkin takut kepada Arok, perubahan rencana itu pun akan tetap dilakukan.
Karena tak kunjung berhasil menghentikan Arok, Menhan menghubungi Damaskus untuk segera menyelesaikannya. Dan jika dalam waktu 24 jam ICTA tak kunjung berhasil, maka Panglima akan mengambil alih komando. Dibantu diam-diam oleh Gita, Karin dan Agnes mencoba mencari petunjuk melalui CCTV di sekitar gereja kemarin malam. Dan di saat itu jugalah ledakan besar terjadi di bandara internasional. Merasa bersalah dengan kejadian ini, Waluyo pun pergi ke kamar di mana William dan Oscar juga sedang duduk terdiam di sana. Di sini tiba-tiba Waluyo bercerita kalau dulu keluarganya juga hancur karena dibohongi oleh sistem perbankan yang mana rumah dirampas karena telat bayar KPR 3 bulan. Hari di mana Waluyo ingin menghancurkan apa yang sudah membuat dirinya terpuruk, dia bertemu dengan Ismail, nama asli dari Arok yang dulunya merupakan mantan komandan pasukan elit untuk membangun semua ini. Nah, karena sekarang Waluyo merasa Arok sudah kelewatan, dia pun mengiyakan ajakan Oscar untuk menghentikan semua ini sebelum korban yang berjatuhan semakin banyak. Karena semua bom yang sudah ditanam bisa diaktifkan melalui laptopnya, Waluyo menyerahkan benda itu kepada William, sedangkan dirinya akan ke ruang komando untuk membuka akses terminal dan komputer utama. Dengan sangat tenang, Waluyo pun segera pergi ke ruang komando tanpa membuat anggota curiga. Dan ketika akses terminalnya sudah dibuka, William satu persatu menonaktifkan bom yang sudah ditanam itu. Namun, beberapa saat kemudian, karena misi telah diketahui oleh Arok dan kawan-kawan, William, Oscar, dan Waluyo berusaha untuk kabur. William pikir semua bom sudah dia nonaktifkan, tapi ternyata masih ada satu yang tersisa, yaitu bom malware yang 2 hari lalu baru saja Waluyo selesaikan. Selain memberitahu kalau malware itu ada di tangan Arok, Waluyo juga membocorkan rahasia di mana sebenarnya di dalam markas ICTA ada penyusup yang nantinya akan masuk ke server utama untuk memasang malware tersebut. Lalu karena situasi semakin memanas, Waluyo rela mengorbankan dirinya, sedangkan William dan Oscar pergi bersembunyi dan berusaha menghubungi Karin hingga sinyal teleponnya ditangkap oleh Gita. Bukan hanya Karin yang akan mengikuti sinyal telepon itu, tapi Emil dan tim agen rahasianya ditambah Gita juga akan melakukan hal yang sama. Dan kenapa Gita? Karena dialah nanti yang akan masuk ke server utama untuk menonaktifkan bom, sedangkan yang lain akan berhadapan dengan Arok dan anak buahnya. Setelah berhasil mendapatkan lokasi markas para teroris, Damaskus pun langsung menghubungi presiden. Tapi melihat gerak-gerik Fajar yang sangat mencurigakan, Damaskus segera memojokkannya di toilet walaupun ternyata bukan dia mata-mata yang dimaksud oleh Karin. Sembari menunggu bantuan datang, William dan Oscar berusaha melindungi diri mereka dari kejaran Arok dan kawan-kawannya. Beberapa saat kemudian, suara tembakan memenuhi markas itu. Lalu setelah Karin berhasil menemukan William dan Oscar, dia menyuruh mereka kembali ke mobil sedangkan dirinya sendiri akan mengambil malware itu dari Arok. Di sisi yang lain, Arok yang sedang bertarung habis-habisan dengan anggota ICTA langsung diam saat kita datang. Tapi bukannya membunuh Arok, perempuan itu malah menembak anggotanya sendiri hingga akhirnya kita tahu bahwa dialah penyusup yang dikirim oleh Arok. Arok kemudian menyerahkan malware itu kepada kita dan menyuruhnya pergi ke server utama ICTA, sedangkan Arok sendiri akan bertarung melawan Emil yang datang menembakinya. Pada pertarungan itu mereka sama-sama kuat. Tapi karena pistol milik Arok sudah kehabisan amunisi, dengan tertatih-tatih Arok pun pergi dari tempat tersebut sampai beberapa saat kemudian Karin datang menemukan Emil yang sekarat. Emil lalu berusaha keras memberitahu kalau penyusup yang selama ini berada di ICTA adalah Gita. Dan karena ia tahu Gita ingin mengakses malware tersebut, dia pun menyuruh Karin untuk pergi ke markas ICTA. Di jalan Karin menjelaskan bahwa superkomputer yang ada di ICTA terhubung ke seluruh jaringan negara. Jadi sebelum Gita menghancurkan negara ini menggunakan malware itu, mereka harus cepat pergi ke sana. Di sisi lain, Gita berhasil masuk dengan mulus ke ICTA dengan bantuan penyusup lain. Tapi ketika dia akan masuk ke server utama, Fajar yang sudah menyadarinya langsung menembaki Gita walaupun akhirnya dia gagal juga. Tidak ingin buang-buang waktu, Gita pergi ke ruang server untuk mengakses malwarenya. Dan beberapa saat kemudian, ketika Gita tinggal memencet enter, Karin dan kawan-kawan datang mencoba untuk menghentikannya. Sialnya Gita juga punya dendam yang sama seperti Arok. Dia bilang lebih baik mati asalkan dendamnya tuntas daripada harus menahan amarah terus-terusan karena orang-orang seperti Karin tidak mampu melindungi mereka yang tertindas selama ini. Bom terakhir ini akan membuat semua orang di negara ini sama rata.
Tapi karena bukan itu solusi untuk menghentikan kesengsaraan yang sedang terjadi, Agnes pun melepaskan tembakannya hingga berhasil melukai Gita. Jadi William dan Oscar punya kesempatan untuk menghentikan malware-nya. Dengan kondisi panik setengah mati, William bekerja sama dengan Oscar untuk menghentikan malware-nya. Mereka pikir usaha ini akan sia-sia, tapi setelah melakukannya secepat mungkin, malware itu pun berhasil dihentikan bersamaan dengan matinya Gita dan juga Aaron. Lalu film pun berakhir.